Kenalin, nama saya Asma Sakinah. Saya dari kelas Q1 PBSI dengan NIM 2403010077. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas atau berdiskusi mengenai salah satu kasus yang sedang ada di Batam, yaitu gaji TKA di Batam disebut 5 kali lebih tinggi, pekerja lokal minta pemerintah turun tangan. Adapun kasus ini saya ambil dari sumber yaitu Metropolis Batam. Tanggal publikasinya itu pada tanggal Jumat 26 Juni 2026. Topik utama dalam kasus ini ialah keluhan pekerja lokal di Batam mengenai kesenjangan upah yang sangat mencolok antara tenaga kerja asing atau TKA dan pekerja lokal, serta permintaan agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan. Di dalam pembahasan ini, kita akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama itu mengenai analisis ideologi, yang kedua itu analisis relasi kekuasaan, dan yang ketiga pendapat atau simpulan. Kita masuk ke analisis ideologi. Di dalam analisis ideologi ini, kita bisa melihat nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun teks. Dalam teks itu membangun ideologi nasionalisme ekonomi, yaitu pandangan bahwa kepentingan tenaga kerja lokal harus dilindungi negara dari persaingan yang dianggap tidak adil dengan tenaga kerja asing atau TKA. Adapun nilai yang ada dalam teks yaitu keadilan bagi pekerja lokal, peran negara sebagai pelindung rakyat, dan juga kedaulatan ketenaga kerjaan. Analisis ideologi selanjutnya yaitu mengenai pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan tertentu. Perlu kita ketahui bahwa teks secara konsisten berpihak kepada pekerja lokal. Hal ini bisa kita lihat dari diksi-diksi yang digunakan oleh teks, yang mana diksi tersebut memenuhi syarat muatan emosional dan moral. Adapun diksinya itu yang pertama, diksi yang memosisikan pekerja lokal sebagai korban. Hal ini bisa kita lihat dari kata keluhan, kerap memunculkan rasa kecewa dan juga ketidakadilan. Kata-kata tersebut membingkai pekerja lokal sebagai pihak yang dirugikan dan juga menderita. Diksi yang kedua yaitu mengenai diksi yang menyiratkan kecurigaan terhadap TKA atau tenaga kerja asing. Hal ini bisa kita lihat dari kata tidak sesuai prosedur keimigrasian, dugaan, dan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan atau visa turis. Kata tersebut menempatkan kehadiran TKA atau tenaga kerja asing dalam nuansa ilegalitas. Diksi yang ketiga yaitu melegitimasi tuntutan pengawasan. Adapun katanya ialah turun tangan dalam judul bukan pilihan netral, di mana kata tersebut merupakan metafora yang menunjukkan situasi sudah gawat dan mendesak, sehingga intervensi pemerintah terasa sebagai keharusan moral. Kita bahas analisis ideologi selanjutnya yaitu mengenai apakah terdapat prasangka atau asumsi tertentu dalam teks. Nah, teks itu menyajikan 3 asumsi atau prasangka. Yang pertama itu mengenai asumsi kesetaraan pekerjaan tanpa verifikasi, di mana teks menerima begitu saja klaim bahwa pekerjaan yang dilakukan pekerja lokal dan TKA itu hampir sama, tanpa memberikan penjelasan dari pihak perusahaan atau pakar ketenaga kerjaan mengenai apakah ada perbedaan keahlian sertifikasi atau spesialis teknis bagi pekerja lokal dan TKA dalam mendasari perbedaan upah tersebut. Yang kedua itu asumsi TKA atau tenaga kerja asing sebagai ancaman. Teks menyajikan pendapat dari anggota DPR Yan Parmenas Mandenas yang mengatakan bahwa praktek penyalahgunaan visa tersebut berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal apabila tidak diawasi secara ketat. Frasa dalam hal tersebut atau dari ungkapan tersebut bisa kita lihat dari kata berpotensi mengurangi. Nah, kata tersebut itu mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut seolah benar tanpa ada data pendukung. Yang ketiga itu mengenai prasangka etnis yang tidak eksplisit namun hadir dalam teks. Bisa kita lihat di mana teks menyebutkan secara spesifik, yaitu pekerja asal Tiongkok, bukan sekedar pekerja asing. Nah,
Kata tersebut mengarahkan pembaca pada kelompok etnis tertentu yang berpotensi membangun prasangka xenofobia, khususnya terhadap warga Tionghoa dalam konteks sentimen publik yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang kedua mengenai analisis relasi kekuasaan. Dalam teks tersebut bisa kita lihat siapa aktor dominannya. Nah, aktor dominan dalam teks tersebut terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu ada pekerja lokal sebagai dominan naratif. Mereka merupakan pusat moral cerita yang mengaku merasakan ketidakadilan dari kasus tersebut. Yang kedua, itu ada pemerintah sebagai dominan struktural. Pemerintah hadir sebagai pihak yang dimintai untuk bertindak. Selanjutnya itu, siapa yang diberi ruang berbicara? Dalam teks tersebut ada 4 subjek yang diberi ruang bicara. Yang pertama itu ada Ardi sebagai pekerja lokal proyek Marina dan Ahmad, pekerja lokal lain yang memperkuat narasi ketidakadilan beban kerja versus upah tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada Yan Parmenas Mandenas sebagai anggota DPR RI yang dimintai pendapatnya. Selanjutnya yang keempat, itu ada Guntur Sahat Hamonangan atau Kakanwil Imigrasi Kepri yang memberi legitimasi birokratis pada pentingnya pengawasan. Selanjutnya, dalam teks tersebut juga bisa kita lihat siapa yang tidak diberi ruang bicara. Yang pertama, itu ada pihak perusahaan. Dalam teks tersebut sama sekali tidak mencantumkan penjelasan dari pihak perusahaan mengenai perbedaan yang signifikan dari upah tersebut. Yang kedua itu ada TKA atau tenaga kerja asing. Penulis atau teks itu menyebutkan pekerja asing ataupun pekerja yang berasal dari Tiongkok. Namun, teks tersebut tidak memberikan ruang untuk TKA atau tenaga kerja asing berbicara mengenai hal tersebut. Yang ketiga itu ada akademisi. Tidak ada ekonomi, pakar hukum ketenagakerjaan, atau peneliti yang dimintai pendapatnya. Padahal merekalah yang dapat menjelaskan secara struktural mengenai kasus tersebut. Yang keempat atau yang terakhir itu ada BP Batam sebagai regulator kawasan. Nah, BP Batam ini mengelola zona ekonomi khusus Batam. BP Batam memiliki kewenangan langsung atas investasi dan ketenagakerjaan di kawasan tersebut. Ketidakhadiran mereka dalam teks adalah kekosongan yang signifikan secara politis. Selanjutnya, kita bisa melihat kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan dari teks tersebut. Nah, kelompok yang diuntungkan pertama itu ada pekerja lokal, di mana teks ini dapat memperkuat narasi dan juga posisi tawar mereka di hadapan publik ataupun pemerintah. Yang kedua, itu ada politisi nasionalis, di mana teks ini meminta pendapat atau pandangan dari salah satu anggota DPR RI, sehingga peliputan seperti ini memperkuat wacana yang sedang mereka usung. Nah, adapun kelompok yang dirugikan dalam teks tersebut, yang pertama itu ada TKA atau tenaga kerja asing, di mana TKA ini dianggap sebagai pihak yang menikmati ketidakadilan. Yang kedua itu ada perusahaan investasi asing, di mana teks tersebut memberikan citra bagi perusahaan investasi asing ini sebagai pelaku eksploitasi tanpa verifikasi dari sisi mereka juga. Yang ketiga itu ada publik pembaca. Publik pembaca ini diuntungkan secara emosional, yaitu mendapat narasi yang mudah dipahami. Namun, publik pembaca juga dirugikan secara validitas karena tidak mendapatkan gambaran secara utuh dan juga berimbang. Kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, itu mengenai pendapat. Dalam pendapat ini bisa kita lihat apakah teks tersebut adalah teks yang objektif. Jawabannya adalah ya, teks tersebut adalah teks yang objektif. Hal ini bisa kita lihat di mana teks tersebut masuk ke dalam jurnalisme advokasi dengan jenis berita faktual. Selanjutnya itu apa dampak pada masyarakat? Dampak pada masyarakat itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bisa kita lihat dari teks tersebut mendorong kesadaran publik tentang hak pekerja lokal dan pentingnya pengawasan terhadap regulasi TKA. Selanjutnya dampak negatif itu teks dapat memperoleh sentimen xenofobia dan membentuk tekanan publik yang bisa salah sasaran. Selanjutnya kita lihat bagaimana media seharusnya menyajikan isu tersebut. Yang pertama itu dari pengambilan sumber. Nah, seharusnya media menghadirkan 4 perspektif minimal, yaitu diantaranya ada pekerja lokal, perusahaan atau pemberi kerja, pakar ketenaga kerjaan, dan juga otoritas regulasi.
Selanjutnya, yang kedua itu ada memisahkan fakta dan klaim. Pernyataan seperti pekerjaan yang dilakukan hampir sama merupakan klaim pekerja, bukan fakta terverifikasi. Seharusnya, teks atau media yang baik akan menandai ini dengan jelas dan berusaha memverifikasi kepada pihak lain. Yang ketiga itu membedakan antara advokasi dan juga pemberitaan. Jika media ingin berpihak pada pekerja lokal, itu masih termasuk dalam pilihan editorial yang sah. Maka seharusnya hal itu dilakukan secara transparan dalam kolom opini atau editorial, bukan dikemas sebagai berita faktual yang seolah-olah netral. Dan yang terakhir itu menghindari label etnis yang tidak perlu, di mana isu yang diangkat adalah soal regulasi dan upah. Penyebutan pekerja asal Tiongkok seharusnya diimbangi dengan penjelasan konteks, bukan dibiarkan berdiri sendiri begitu saja sebagai penanda masalah. Terakhir, kita tarik simpulan dari pembahasan di video ini, yang mana artikel mencerminkan kecenderungan umum dari jurnalisme lokal Indonesia yang menempatkan keberpihakan kepada pihak yang lemah sebagai pengganti objektivitas. Niat baiknya atau moralnya bisa dimengerti dan diapresiasi, namun penyajiannya tetap salah karena meniadakan suara pihak lain, menyederhanakan kompleksitas, dan mempertebal prasangka etnis. Hal ini menunjukkan bahwa teks bekerja lebih sebagai instrumen pembentuk opini daripada sebagai cermin realitas yang jujur. Media yang bertanggung jawab seharusnya mampu membela kepentingan pekerja lokal sekaligus menyajikan gambaran secara utuh yang cukup kompleks untuk melahirkan kebijakan yang benar dan tepat sasaran. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan di video ini. Saya Asma Sakina, sampai jumpa lagi.